Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom, selamat pagi semua. Sekarang sudah masuk hari kedua. Jadi mari kita, sebelum kita memulakan pujian dan penyembahan, mari kita berdoa dulu. Saya akan pimpin. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini kami dapat sekali lagi dapat mendengar renungan daripada Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan renungan kami pada pagi ini ke dalam tangan Engkau, dan agar segala berkat kemurahan Engkau Tuhan mengalir dalam hidupan kami Tuhan. Pimpinlah kami dalam sesi pujian dan penyembahan ini dari awal hingga akhirnya. Terpuji nama Kau Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan lagu ini, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi, Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi kita naikkan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara-saudari, kemarin kita renungkan tentang kepentingan Injil. Hari ini saya ada soalan bagi semua lagi. Siapakah yang perlu kita menginjili dahulu? Maksud saya,
yang perlu kita kongsikan Injil kepada mereka? Siapa? Sebenarnya jawapan adalah diri sendiri. Mengapa diri sendiri adalah yang paling dahulu yang perlu kita menginjili? Mari kita lihatkan dalam 1 Korintus 15 ayat 1. Dalam ayat 1 sana, dia cakap, "Saudara-saudaraku, sekarang aku hendak mengingatkan kamu tentang berita baik yang aku kabarkan dahulu. Kamu menerimanya dan kepercayaan kamu kepada Kristus berdasarkan berita baik itu. Itulah berita baik, perkabaran yang aku beritakan kepada kamu. Berita baik itu akan menyelamatkan kamu jika kamu berpegang kepadanya dengan teguh. Tetapi, jika kamu tidak berpegang kepadanya dengan teguh, maka kepercayaan kamu sia-sia." Jadi kita mesti menginjili diri sendiri terlebih dahulu. Macam mana kita boleh lihat dalam buku 1 Korintus? Kamu tengok, dia sangat cakap, "Aku kabarkan dahulu," dalam ayat 1 sana. Berita baik yang aku kabarkan dahulu. Maksudnya, dulu. Mereka dulu sudah pernah dengar tentang Injil. Dan seterusnya, kamu menerimanya dan kepercayaan kepada Kristus berdasarkan berita baik itu. Maksudnya, sekarang kehidupan mereka adalah dalam Injil. Seterusnya, ayat yang kedua. Berita baik itu akan menyelamatkan kamu jika kamu berpegang dengan teguh. Itu maksudnya sekarang hidup mereka diselamatkan, berpegang kepada Injil dan berpegang dengan teguh. Dan Injil itu akan menyelamatkan kamu. Kalau dalam English, dia adalah ing, saving, berterusan. Maksudnya mereka akan terus berada dalam Injil untuk jemaat-jemaat gereja Korintus. Kamu tengok, walaupun mereka sudah mempercayai Yesus Kristus, sudah menjadi gereja, Paulus juga menulis surat kepada Kristen. Tetapi Paulus dalam surat kepada gereja, dia tetap menginjili mereka, tetap berkhotbah kepada mereka tentang Injil. Maksud di sini adalah sebenarnya bukan orang yang bukan Kristen sahaja yang perlukan Injil, tetapi Kristen juga memerlukan Injil. Injil bukan satu kata nama sahaja, tetapi kata kerja yang terus kerja dalam kehidupan kita untuk mentransformasikan kehidupan kita. Kita memerlukan Injil, mesej Injil setiap hari. Sebab setiap hari kita akan bertepang dengan dosa. Setiap hari kita perlukan mesej rahmat. Setiap hari kita memerlukan kuasa kebangkitan. Kehidupan baru kita mula dengan merespons kepada rahmat Allah. Dan kita berterusan bertaubat dan mempercayai. Hanya melalui ini, kehidupan kita baru dapat semakin dekat dengan salib Yesus. Kayu salib Yesus Kristus memberi kita kuasa. Injil memberitahu kita, siapakah saya? Apakah identiti saya? Saya adalah seorang yang dikasihi Allah. Saya adalah sayang Allah. Saya adalah ditebus Allah dengan harga yang besar. Injil beritahu siapa kita, yang menyumbang kepada apa yang perlu saya lakukan. Bukan seolah-olah fikirkan mahu buat apa saja. Mungkin kadang-kadang kamu lakukan untuk diri sendiri saja. Jadi cara yang saya lakukan adalah setiap pagi sebelum masa renungan doa, mungkin saya akan ambil sedikit masa untuk fikirkan tentang Yesus Kristus, tentang dia disalib, tentang fikirkan betapa besar
kasih sayang Allah yang mengasihi saya, yang menebus dosa saya yang banyak ini. Sebenarnya ini sudah merupakan satu menginjili diri sendiri. Jadi mungkin setiap hari, bila kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah, berdoa untuk sehari ini, kita boleh tambah sikit lagi, menginjili diri sendiri. Kristian amat memerlukan Injil. Kalau tidak, kita mudah sesat. Apakah tujuan saya lakukan semua ini? Apakah tujuan saya melayani? Selain daripada itu, kalau kita kurang menginjili diri sendiri, kita pun tidak akan menginjili orang lain. Contohnya, kalau shopping mall ada satu member day, dia pakai diskaun sebanyak 80%. Wah, bila macam itu, setiap kali jumpa dengan kawan, jumpa dengan saudara-saudara, tetap akan beritahu berita pahit ini, ada 80% diskaun, supaya dia boleh menikmati juga. Sebab hari-hari kita fikirkan tentang member day yang akan datang itu. Jadi kita secara semula jadi berkongsi dengan orang lain. Sama dengan ini, human being vs human doing. Human being adalah kita memahami identiti kita. Kita tahu siapakah kita yang diselamatkan oleh Yesus. Jadi, Injil mengingatkan kita, mendorong kita untuk lakukan apa yang diperlukan. Bukan kita sendiri yang rasa apa yang patut dilakukan, tetapi kita didorong oleh Injil. Saya sendiri pun sedang berlatih menginjili diri sendiri setiap hari, berdoa, bersuara kepada Allah. Saya pada rasa kehidupan saya semakin berkuasa. Saya tidak berani cakap, saya sangat hebat sudah. Tapi saya rasa saya akan bertumbuh berbanding dengan setengah tahun yang lalu. Jadi saya menjemput kalian semua untuk menginjili diri sendiri. Biarlah Injil mentransformasikan kehidupan Anda. Jadi saudara-saudari, hari ini kita renungkan tentang perkara yang terpenting. Sekali lagi, sila ingat, Injil dari segi sifatnya adalah paling unik. Kemarin kita sudah cakap, mukjizat dilakukan secara luaran hanya kayu salib atas Yesus dia sendiri. Injil adalah perkara yang paling penting. Injil adalah pusat message Alkitab. Dan akhirnya, sila atom untuk menginjili diri sendiri setiap hari. Saudara-saudari, mari kita sekarang ambil sedikit masa, kita renungkan di depan Tuhan Allah, merenungkan tentang kasih sayang Allah, merenungkan tentang Yesus Kristus yang disalib di atas kayu salib demi dosa kita. Bapa Tuhan yang di syurga, kami berterima kasih bila kami merenung tentang kasih sayang Engkau, bila kami merenung dengan kasih sayang Yesus Kristus yang merintahkan diri sendiri, mati demi dosa kami, disalib di atas kayu salib. Begitu sakit, begitu dijemari kesuciannya, begitu membayar harga, korbankan kehidupannya sendiri demi dosa kami. Kami amat bersyukur sebab Tuhan Allah masih menyayangi semua kami yang berdosa ini. Bapa Tuhan, mohon Kau terus menguatkan semua kami supaya kami hidup
dalam Injil setiap hari, supaya kami hidup menginjili diri sendiri setiap hari, supaya kami hidup berkenan di hati Allah. Kami terus serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami ingin lebih mengalami-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.